Semanggi. Bulan ini bulan lalu bulan Ramadan kita sudah menyelesaikan kegiatan Tahu kemarin aku kan wawancara dulu, tapi aku nggak di kota. Kami sama-sama di sini menyampaikan lagi itu 3 ribu loh, agak 5 ribu kemis aku urai. dan tentu Itu ya redaktur kon golek nomor ini bisa menjadi penilaian untuk Semanggi memperkenalkan seluruh kelurahan Semanggi. insan yang peduli dengan kegiatan sosial terutama kemanusiaan. Insya Allah nanti bersama-sama dengan Kali ini aku nih gak jadi kota terus kon follow up meneh ning redaktur kita. Kota semakin maju untuk aktivitas sosial Solo yang kita ketemu. Kami selaku pengurus PMI mengucapkan terima kasih atas Pas ini kan aku orang salah bersama kami mewakili pengurus dan tentunya kami butuh banyak masukan, saran, usulan karena ini menjadi poin untuk kami untuk mengevaluasi apa yang harus kita benahi terutama dalam hal layanan untuk kami bisa semakin lebih baik lagi dan tentu bisa harapan kami baik dari Perhumas dan rekan-rekan media dan juga teman-teman Bori dan Pro Solo hubungannya semakin baik, saling membantu, saling berbagi, saling memberikan masukan untuk semuanya lebih baik lagi demi kota Solo di wilayah kita, di bidang kita, peran kita masing-masing dalam rangka menjadikan Solo menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita ke acara biara, izinkan kami ingin memperkenalkan apa saja yang ada di PMI. Mungkin selama ini kami sudah selalu berhubungan, selalu berkomunikasi, berinteraksi, tapi mungkin belum semua apa yang ada di PMI teman-teman semua ketahui. Dan kesempatan ini saya sangat indah karena satu, saya selalu sampaikan kenapa hari ini kalian mengundang beberapa komunitas. Semakin banyak berbuat, mungkin akan banyak kesalahan, mungkin akan ada sesuatu yang kurang pas, tapi tentunya kita bisa saling memaafkan. Apalagi di hari yang fitri ini, semoga kalau kita sudah saling memaafkan, Allah juga akan memaafkan segala dosa dan perbuatan kita. Amin. Ya, pada kesempatan ini maka tidak panjang lebar kami akan memperkenalkan apa yang telah kami lakukan walaupun dengan segala keterbatasan kami. PMI Kota Surakarta kepengen apa yang kami lakukan karena kepengurusan sejak 4 periode ini selalu berniat PMI adalah ladang amal kami, termasuk para keluarga besar PMI. Jadi kami berharap apa yang kami sudah lakukan ini bisa diketok tularkan ke teman, ke tetangga, ke saudara, siapa tahu ada yang membutuhkan. Dan juga kalau ada masukan itu yang lebih penting karena yang bisa melihat kekurangan kami adalah yang di luar, kami bisa segera diberikan banyak masukan. Baiklah, ini adalah susunan pengurus dari PMI Kota Surakarta. Pelindung adalah Bapak Wali Kota Surakarta, kemudian Dewan Kehormatan kami ada Prof. Jamal, Rektor PNS kemarin, Prof. Rafiq juga Rektor PNS, kemudian Prof. Bambang adalah Rektor UMS, kemudian Prof. Dr. Hartono, dulu Dekan Kedokteran, sekarang Direktur Rumah Sakit UNS, kemudian Dr. Ahmad Purnomo, mantan wakil wali kota kemarin, dan Ustadz Nurfolid Saifullah dari MTA. Kemudian ketua adalah Pak Haji Susanto Cokro Soekarno, teman-teman saya sudah kenal, Cakra. Kemudian kebetulan Pak Santo lagi kurang fit, jadi sementara saya diberi tugas untuk menjadi PLH ketua. Kemudian wakil ketua 1 Pak Gare, semuanya sudah kenal. Kemudian ada Prof. Dr. Asubianto,
dulu juga di kantor Dr. OMS. Kemudian ini satu-satunya yang tidak bisa donor dan tidak ada yang bisa pakai darahnya Gusti Dipo karena darahnya biru yang hadir hari ini. Kemudian Pak Narto Istianto STIE, kemudian sekretaris saya Bendahara Mas Eko, putranya Pak Purnomo, kemudian anggota pengurus ada Bu Wati Setiawati, ada Pak Eko Suratno, semua juga sudah tahu yang SPBU, kemudian ada yang paling muda dan paling ganteng Mas Bambang Daki, kemudian ada Pak Iwan Sentosa Jasmoro, Bristol, usaha Baruban, kemudian ada Pak Mulyato Sutikno Ahas. Ya, ini adalah susunan pengurus yang semua punya kontribusi yang luar biasa untuk PMI karena semua punya jaringan dan punya komunitas. Di PMI seluruh Indonesia ini dua kegiatan yang luar biasa. Yang satu adalah kegiatan yang sangat mulia yaitu unit donor darah. Yang kedua adalah namanya markas. Kami akan sampaikan dulu apa yang ada di unit donor darah PMI Kota Surakarta. Untuk meningkatkan kualitas, PMI Solo adalah PMI pertama di Indonesia yang lolos ISO. Biasanya ISO dipakai untuk perusahaan sebagai salah satu untuk marketing. Tapi kami memanfaatkan ISO agar pelayanan kami betul-betul berstandar lebih baik dan melayani yang lebih baik bagi semua yang membutuhkan darah di PMI Kota Surakarta. Kemudian untuk produksi kami lolos GMP, Good Manufacturing Practice, di mana kualitas produksi darah PMI telah mendapatkan sertifikat GMP dari Badan POM Indonesia. Jadi kualitas darahnya kami juga sudah terstandarisasi. Pelayanan kami juga sudah mengambil ISO. Dulu yang pertama sempat kami tidak lanjutkan karena kami urus GMP. Sekarang kami sudah ber-ISO kembali dengan SGS. Kemudian fasilitas bagi pendonor di PMI Kota Surakarta. Pendonor ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang ikhlas membantu menyelamatkan sesama. Jadi kami berusaha memberikan sesuatu yang lebih daripada PMI yang lain, yaitu ruang donor kami sangat nyaman, bahkan sudah paperless di PMI Kota Surakarta. Kemudian kalau Bapak Ibu teman-teman mau donor tidak mau terlalu lama ngisi, walaupun sudah paperless, isi touchscreen, bisa ngisi melalui aplikasi Ayo Donor. Yang itu sudah hasil karya tim IT PMI Solo yang dipakai untuk seluruh Indonesia. Nanti ngisi di rumah malam hari sampai PMI sudah langsung diukur, dicek HP-nya, dicek tensinya, ditimbang, kemudian sudah kalau lolos sudah bisa donor. Karena pendonor itu harus sehat dan yang terima darahnya juga harus sehat. Itu adalah tugas PMI. Kemudian di PMI kami memang selain semua pendonor itu mendapatkan menu donor satu paket kecil, snack dan minuman. Tapi khususnya di PMI Solo teman-teman bisa menikmati tambahan. Bisa memilih minum aneka jahe, bisa memilih minum kopi, kami ada mesin kopinya, bisa meminum dingin, minuman dingin, dan juga bisa memilih es krim. Itu di PMI Kota Surakarta. Kenapa? Karena ya tadi kami ingin sekali memberikan apresiasi semaksimal mungkin bagi teman-teman yang telah ikhlas mendonorkan darahnya untuk sesama. Jadi itu yang kami lakukan. Bahkan kami sekarang mulai tahun kemarin karena BPPD darah yang di cover BPJS setelah 9 tahun yang mana 2 tahun terakhir kami PMI harus subsidi tidak disesuaikan dan disesuaikan bulan November kemarin, kami sudah kembali bisa bernafas lega. Kami menambahkan ada bagi teman-teman yang mau menyempatkan donor sebelum ke kantor atau setelah pulang kantor dengan sekedarnya bisa menikmati nasi cepat. Jadi kami siapkan sarapan dan makan sore. Bahkan setiap hari raya seperti Natal, kemudian Imlek, kemudian Idul Fitri kemarin, kami siapkan juga untuk bagi yang menjalankan ibadah puasa menu
untuk buka puasa di PMI sambil donor ataupun mau sahur, karena kami buka 24 jam. Ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa saling nyaman dan bisa menambah keikhlasan kita semua untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Produksi darah di PMI Kota Surakarta adalah terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Solo. Kenapa? Karena 15 rumah sakit di Solo ini ditunjang sepenuhnya oleh UNS dan UMS Fakultas Kedokteran, sehingga dokternya lengkap, alatnya lengkap, dan pasiennya rujukan dari seluruh suku-suku Wonosobo, bahkan sampai Pacitan dan Madiun. Jadi kalau kita ke rumah sakit bisa banyak dokter tunang yang di UMS juga, 60% lebih pasiennya bukan orang Solo. Tapi tentunya itu tanggung jawab PMI Kota Surakarta yang melayani 24 jam agar kebutuhan darah itu tercapai. Dan berkat dukungan semua pihak, kebutuhan darah ini tidak pernah kurang dan PMI Kota Surakarta bisa melaksanakan tugas mulianya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah pendonor pada tahun ini masih 2022 adalah 77.704 donor selama setahun. Jadi rata-rata sebulan itu kita butuh pendonor hampir 7.000. Kemudian penduduk Kota Surakarta adalah 522.000 kalau penduduk yang tinggal di Solo, tapi kalau siang kan bisa 2-3 kali lipat. Rasio pendonornya adalah 14,8%. Mungkin ini terbesar di dunia karena PMI Indonesia itu diharapkan 4 kali lipat. 4% biasanya kebutuhan darah setiap kota kabupaten tugasnya PMI, dan bertahan untuk 4 hari agar tidak pernah kosong. Tapi hal itu belum bisa tercapai di PMI banyak PMI, tapi di Solo bahkan tidak hanya 4% tapi 14,8%. Ini yang luar biasa karena berkat dukungan semua pihak yang mau mendonorkan darahnya untuk saudara kita melalui PMI Kota Surakarta. Kami juga selalu bekerja sama untuk selalu memonitor stok darah kami. Kami melakukan beberapa zona. Zona hijau itu stok kami karena tadi harus cukup 4 hari. Kalau aman adalah di 1.500 sampai 2.500. Kalau agak berkurang dan kita harus siap-siap mengajak para pendonor untuk dan menghubungi komunitas, itu zona kuning 1.000 sampai 1.500 di setiap harinya, dan terakhir zona merah. Kalau lebih kecil dari 1.000, kami betul-betul sudah minta tolong teman-teman khususnya media seperti kemarin waktu menjelang Idul Fitri, kami sebenarnya stok sudah tercukupi karena bisa disiapkan, tapi kebutuhan trombosit karena demam berdarah dan trombosit itu hanya tahan 2-3 hari dan kebutuhannya ngantri-ngantri. Padahal untuk membuat trombosit dibutuhkan pendonor yang setelah diambil darahnya tidak lebih dari 2 jam. Kalau yang kita stok sudah lebih 2 jam nggak bisa dipisah trombositnya. Jadi kami setiap hari minta tolong ke teman-teman media dan semua komunitas, tapi bersyukur bahwa kemarin terpenuhi yang awalnya antri trombosit sampai 35 pasien selama 2-3 hari. Kami dibantu teman-teman semuanya sudah bisa lancar kembali. Kami juga dari tim IT sudah membuat stok darah real time karena masih sering dulu, tapi kalau sekarang kita jarang sekali di grup WhatsApp kita komunitas ada orang butuh darah kan bilang jarang, tapi kalau di luar kita masih rutin karena orang butuh darah ini banyak hal mereka minta tolong di media sosial itu karena ketidaktahuan. Baru ketemu dokternya diberitahu mungkin akan operasi, sudah bingung cari pendonor. Kemudian masih dalam proses atau komunikasi yang kadang-kadang kurang lancar antara petugas rumah sakit dengan petugas kami di PMI, bingung langsung mengirimkan grup kebutuhan darah dan biasanya tidak diupdate tanggal dan harinya, sehingga sudah 5 hari, sudah seminggu pasiennya sudah sembuh pulang ke rumah, WhatsApp-nya terus beredar, semua orang telepon, orang yang ditelepon bingung sampai HP-nya lowbat mati, jadi yang donor lama-lama marah.
katanya butuh darah di telepon malah susah gitu kan. Nah ini untuk menghindari itu kami sekarang bisa melihat stok darah real time di semua 15 rumah sakit di Solo, dan kami di backup siap gratis TV monitor 43 in kemarin saya habis COVID yang itu pasang di semua rumah sakit. Jadi para keluarga pasien bisa melihat oh ternyata stoknya ada. Jadi hanya bermasalah sesuatu hal yang biasanya salah satunya adalah terjadinya incompatible. Jadi saya mewakili dokter Titis yang dan dokter Risa, mudah-mudahan tidak salah karena saya hanya lulus SMA. Jadi kasus incompatible itu bahwa darah kalau kadang-kadang ada sesuatu yang tidak hanya cukup golongannya maupun resusnya harus sama, tapi ada hal-hal tertentu komponennya yang tidak cocok. Nah itu memang nyarinya harus butuh waktu yang agak lama, dan yang terakhir yang menentukan boleh ditransfusi atau tidak itu adalah dokter yang merawat. Dan ini kami PMI sekarang selalu berkomunikasi dengan rumah sakit, dengan dokter yang merawat. Bahkan kalau ada WhatsApp di grup yang saya kebetulan ikut di beberapa grup butuh darah, saya selalu minta tolong Didi khususnya dokter Risa untuk segera menelpon keluarganya dan menelpon rumah sakitnya agar mereka segera tertangani, karena kita bisa merasakan kalau keluarga kita sedang sakit, sedang membutuhkan sesuatu itu rasanya sudah nggak nyaman sekali dan stres. Jadi kami berusaha untuk membantu semaksimal mungkin. Ini aplikasi yang tadi kami sampaikan, aplikasi e-donor, di mana kita bisa melihat stok, jadwal donor, artikel kepala-merahan, panduan pertolongan pertama, nomor telepon penting, total berita PNI, dan ini adalah untuk komunikasi dengan semuanya. Bagi yang belum download mungkin bisa download agar bisa menghubungi. Ini adalah ruang donor kami yang kami sebutkan nyaman. Ini adalah ruang APDCS di mana ini saat COVID kami betul-betul bekerja keras 24 jam untuk menyiapkan pendonor plasma atau menyiapkan plasma konvalesen yang pendonornya sangat-sangat sedikit karena mereka harus sembuh dari COVID dan posisi antibodinya tinggi. Di Indonesia tidak semua PMI punya akses APDCS. Di Jawa Tengah kelihatannya hanya Semarang, Solo, dan Banyumas, dan yang paling banyak mesinnya 7 di Solo, Surabaya, dan Jakarta. Hanya 3 PMI yang punya 7 mesin APDCS, sehingga kami produksi darah kemarin di Indonesia pada waktu COVID, produksi plasma kami adalah terbanyak keempat setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Solo. Kita bisa banyak membantu pasien-pasien COVID. Ini adalah ruang APDCS. Jadi kalau Bapak Ibu mau donor, hanya komponen, hanya trombosit atau hanya plasma, itu bisa menggunakan mesin ini dan bisa 2 minggu sekali. Kalau donor biasa kan 2 bulan sekali. Kalau donor APDCS ini diambil komponennya bisa 2 minggu sekali. Yang kemarin saya sempat beberapa kali jelaskan bahwa kalau saya menjelaskan karena saya cuma SMA, kalau kita butuh es dawet, orang butuh es dawet karena tubuh kita butuh cairan. Jadi kalau kita perdarahan, darah keluar dari tubuh kita karena kecelakaan, karena bleeding, ada pecah pembuluh darah di dalam tubuh, atau karena operasi yang sekarang jarang terjadi karena sudah pakai laser maupun laparoskopi, itu berarti yang keluar es dawetnya. Nah itu butuhnya es dawet, darah dari pendonor setelah dicek sehat dan bersih ditransfusikan ke tubuh pasien. Tapi kalau kita sakit kan darahnya nggak keluar, kayak orang demam berdarah atau sakit yang lain, HB-nya turun, itu berarti butuhnya komponen. Nah komponen itu tadi yang kami sampaikan dari pendonor diambil sebelum 2 jam diproses menjadi sel darah merah, menjadi PRC dan sisanya plasma. Tapi setelah 2 jam ya disimpannya dalam bentuk darah. Padahal kebutuhan sekarang karena kemajuan teknologi medis semua butuhnya komponen sudah betul, berarti itu sangat sedikit karena orang yang perdarahan itu kecuali kecelakaan, jarang terjadi kecelakaan pun belum tentu harus perdarahan. Nah mesin ini bisa mengambil komponennya saja khususnya trombosit, sehingga orang bisa donor setelah 2 minggu sekali. Cuma dengan persyaratan khusus, nadinya harus besar, harus lurus dan dicek lebih detail sebelum diambil darahnya. Kemudian ini adalah tadi yang kami sampaikan, ini Solo sangat didukung oleh segenap pihak, hampir semua kelurahan
ditunjang semua orang donor, semua SMP, SMA, parpol, organisasi, gereja, masjid, semua event-event, all khususnya Sabtu Minggu, pada Jumat itu semua masjid, lalu Sabtu Minggu gereja, wihara, semua yang punya acara. Karena kami selalu belajar dari ketua kami Pak Sarto melakukan fastatul koyor, mengadu domba untuk kebaikan. Jadi kalau PDI habis donor, kita telepon Golkar, nanti kita telepon PKS nggak donor karena PDI habis donor. Jadi semua akhirnya sekarang donor. Ini yang sangat membantu sehingga Solo bisa menyediakan darah yang selalu tercukupi. Termasuk mal-mal yang ada di sini selalu mengadakan donor. Ini penghargaan yang kami berikan untuk para pendonor, juga termasuk souvenir yang kami terus akan berinovasi. Ini sebetulnya sudah tidak diperlukan karena memang sekarang darah sudah dibayar oleh pemerintah melalui BPJS. Kami dulu memberikan ini. Ya, itu adalah unit darah dan tinggal unit markas.